Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizvian Ramadan di Opinion Channel. Dari pikiran, jadi opini, dan membuka wawasan. Kali ini saya ingin berbagi informasi dan menanggapi sebuah isu yang sangat hangat di Provinsi Bengkulu, yaitu tentang penambangan emas yang di Kabupaten Seluma. Menurut teropong.co.id, Gubernur Bengkulu dorong Satgasus PAD jadi jembatan dialog tambang emas Seluma. Helmi Hasan menegaskan peran penting Satuan Tugas Khusus Pendapatan Asli Daerah atau Satgasus PAD sebagai media komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik yang mencuat terkait rencana penambangan emas di Kabupaten Seluma yang belakangan mendapatkan penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dalam rapat yang digelar di Balai Raya Semarak pada Selasa 10 Juni 2025, Gubernur Helmi Hasan menyampaikan bahwa keberadaan Satgasus PAD bukan hanya sebagai tim pengawas teknis, tetapi juga sebagai jembatan sosial yang mampu menyerap aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin akan timbul. Ia menyebut juga bahwa proyek tambang emas di Kabupaten Seluma diperkirakan memiliki potensi besar, bahkan disebut-sebut melampaui tambang emas di Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, transparan, dan berlandaskan prinsip keberlanjutan. Lebih lanjut, Helmi menekankan pentingnya agar masyarakat lokal mendapatkan manfaat nyata dari keberadaan tambang, bukan hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Ia mencontohkan daerah seperti Banyuwangi, Jawa Timur, yang berhasil mendapatkan pemasukan signifikan dari kepemilikan saham daerah dalam proyek tambang emas mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Rencananya, tambang emas di Kabupaten Seluma ini akan dikelola oleh PT Energi Swadinamika Muda atau ESDMU, di mana hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah menurunkan status kawasan hutan lindung Bukit Sanggul seluas 19.939 hektar menjadi hutan produksi terbatas. Perubahan status ini memungkinkan PT ESDMU untuk menambang di wilayah seluas 24.800 hektar. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, izin operasi produksi tambang emas di Bukit Sanggul berlaku mulai 17 Januari 2025 hingga 17 Januari 2045 atau selama kurang lebih 20 tahun ke depan. Perlu kita ketahui, PT Energi Swadinamika Muda merupakan perusahaan pemegang izin pertambangan emas yang berlokasi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan kepemilikan saham, PT Energi Swadinamika Muda, saham mayoritasnya 97% dimiliki oleh PT Aranka Resource Indonesia. Sisanya dimiliki oleh PT Seluma Mugni Trinugraha sebesar 2% dan PT Bumi Kencana Nawasena sebesar 2%. Dalam hal ini, saya ingin berkomentar dan menanggapi pernyataan yang telah dilontarkan oleh Gubernur Bengkulu mengenai tambang emas Seluma. Pertama, saya mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil Gubernur Bengkulu untuk pembentukan Satgasus PAD sehingga bisa dilakukan forum komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan perusahaan. Yang kedua, saya sangat menyayangkan Gubernur Helmi Hasan menyamakan dengan tambang emas di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Dikarenakan menurut saya pribadi ini sangat berbeda. Salah satu perbedaannya adalah perusahaan yang mengelola. Tambang emas Banyuwangi dikelola perusahaan raksasa PT Merdeka Copper Gold, sedangkan di Seluma akan dikelola oleh PT ESDMU yang secara online pun tidak memiliki website resmi. Hal ini sudah menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki reputasi yang baik yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Semoga tambang emas ini dikelola dengan prinsip keadilan dan mematuhi semua etika lingkungan, sehingga bisa membuat masyarakat lebih sejahtera dan memajukan Provinsi Bengkulu. Kita harus memastikan semua proses pembangunan, penambangan, harus dilakukan secara saksama dan tidak ada pembungkaman oleh siapapun. Untuk kota tercinta Bengkulu, saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.